男の子が。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Kizoku, dan sekarang udah episode kedua. Nah, udah pada penasaran gak nih seperti apa kelanjutan dari episode sebelumnya? Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita galur ceritanya. Slepew. Di awal scene kita ditunjukin Ken dan keluarganya yang sedang makan malam bersama. Mendengar impian Ken, sang ayah pun menasihatinya untuk belajar lebih banyak lagi tentang impiannya itu. Demi bisa mewujudkan impian putranya, sang ayah berencana untuk mencarikan guru privat untuknya. Mendengarnya tentu aja membuat Ken menjadi senang. Sylvia pun juga bahagia mendengar hal tersebut. Di saat Ken yang tidak sabar menantikan guru private-nya, hal itu membuat dia membayangkan guru private-nya akan memiliki tubuh kekar atau seperti mak lampir. Namun tak lama kemudian Sylvia memberitahukan kalau guru private-nya sudah tiba. Mendengarnya membuat Ken langsung melihatnya lewat jendela dan berniat untuk menghampiri mereka secara langsung. Anjir, nih bocah agresif juga nih. Gua juga mau. Terus pelayan Ken pun mengenalkan guru privat barunya itu yang bernama Millie dan juga Nina. Setelah itu nampak Millie dan Nina yang sedang mengenalkan diri mereka di hadapan sang ayah Ken. Dan saat mereka gugup, Millie pun mengomeli Nina yang masih mengenakan penutup kepalanya itu. Ken pun dibuat terkejut karena mengetahui Nina yang ternyata adalah seorang elf. Graham kemudian minta mereka untuk tidak perlu sungkan padanya, dan dia juga memberitahukan mereka berdua yang memiliki waktu 3 tahun untuk mengajari Ken tentang semua hal. Millie kemudian mengajak Ken untuk langsung memulai sesi mengajar mereka. Untuk latihan pertama, Millie meminta Ken untuk menunjukkan skill berpedang yang ia miliki. Hanya dengan menusuk-nusuk aja Millie sudah dapat menilai Ken yang sangat berbakat dalam berpedang. Bahkan Nina menganggap Ken ini dirasa lebih kuat dari Millie. Mendengarnya membuat Millie berniat mengetesnya dan dirinya mengajak Ken untuk berlatih tanding dengannya. Cuma 2 ayunan pedang aja udah membuat Millie ketar-ketir dan tak percaya bahwa Ken adalah bocil berumur 5 tahun. Mereka semakin dibuat terkejut karena mengetahui Ken yang baru aja menerima pembaptisan. Ken kemudian memberi kode untuk memulai kembali latihan mereka. Merasa kewalahan, Millie pun meminta Ken untuk berhenti dan dirinya meminta Nina untuk mengambil alih dengan mengajari Ken tentang sihir. Dan rupanya Nina dikaruniai sihir level 3 dari Dewi Sihir. Namun ketika dirinya hendak mengajarkannya dari dasar, tapi Ken yang sudah bisa melakukannya nampak menunjukkan bakatnya itu. Nina pun dibuat kagum karena mendapati bocil 5 tahun yang bisa melemparkan sihir tanpa mantra. Ditambah lagi dia bisa menggunakan semua elemen. Millie kemudian berbisik pada Nina karena ia merasa mereka tidak akan bisa mengajari apapun pada Ken. Tak lama berselang, mereka berdua dibuat semakin terkejut karena mendapati Ken yang bisa menggunakan item box. Singkat waktu setelah mengakui betapa jeniusnya Ken, mereka hendak mengajari sihir tingkat lanjut. Tapi mereka harus belajar di luar tempat latihan karena takutnya tempat itu akan hancur di saat mereka berlatih nanti. Mereka pun memutuskan untuk berlatih di luar setelah mendapat izin dari ayah Ken. Namun dengan syarat mereka yang harus pulang sebelum matahari terbenam dan pergi tidak terlalu jauh dari kota. Setibanya di luar, Ken nampak sangat bersemangat karena pada akhirnya dirinya bisa melihat dunia luar yang ia inginkan dari dulu.
Setibanya mereka di tempat yang agak jauh dari kota, mereka pun berniat berlatih di sana. Nina kemudian meminta Ken untuk melemparkan sihir tingkat menengah ke arah batu besar yang terletak di hadapannya. Anjir, baru umur 5 tahun tapi udah terlalu overpower. Buset. Mereka berdua dibuat terkejut karena ngelihat kekuatan sihir Ken yang gak ada otak. Mengetahui Ken yang gak kehabisan mana, hal itu membuat keduanya semakin terkejut dibuatnya. Di tengah itu semua, Millie dan Nina meminta Ken untuk diam sejenak karena mereka berdua yang mendengarkan sesuatu dari dalam hutan. Dan tiba-tiba setelah berhasil membasmi seekor kelinci pembunuh, mereka berdua nampak kagum karena item box Ken yang sangat praktis, di mana mereka bilang kalau butuh uang yang sangat banyak untuk membeli sebuah tas sihir. Setelah itu mereka pun berniat melanjutkan perburuan dan Millie menyerahkan pencarian pada Nina. Ken yang kagum dengan skill Nina barusan, hal itu membuatnya berniat untuk mencobanya juga. Mereka pun terkejut bukan main karena skill Ken yang bisa mengetahui jumlah pasti para monster. Dan pada akhirnya mereka mencoba untuk berhenti memikirkan soal bakat Ken yang benar-benar nggak ada otak. Ken yang ngelihat seekor kelinci pembunuh yang kabur ke dalam hutan membuat dia ingin mengejarnya. Namun Millie dan Nina melarangnya masuk ke dalam sana karena hutan itu adalah hutan yang sangat berbahaya. Karena di dalam sana terdapat monster yang dirasa terlalu kuat bagi mereka, di mana diketahuilah beberapa puluh tahun sekali luapan monster akan terjadi, yang mana itu artinya para monster akan invasi ke kota dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun Ken berkata dirinya paham, namun dalam hati dirinya ingin memasuki hutan itu suatu saat nanti. Singkat cerita, Ken pun dibuat terkejut karena mendapati levelnya yang naik cukup banyak hanya dengan membasmi beberapa kelinci pembunuh. Dan ternyata Ken memiliki pasif skill yang membuatnya bisa menaikkan 100 kali lipat EXP. Dirinya pun tahu itu pasti ulah para dewa. Dirinya juga takut akan diawasi atau bahkan dieksekusi oleh pemerintah Wakanda. Singkat waktu, di saat mereka hendak mengambil misi di guild, resepsionis di sana mengira Ken adalah petualang cilik. Namun Ken bilang kalau umurnya belum cukup untuk mendaftar menjadi petualang. Dan setelah Nina bilang kalau Ken adalah putra Gam, resepsionis tadi pun terkejut dan langsung mengubah cara bicaranya menjadi jauh lebih sopan. Tak lama berselang, seseorang yang banyak gaya datang dan menggoda Millie di hadapan Ken. Setelah menertawakan dan memaksa mereka untuk menuangkan minuman, terlihatlah Nina yang hampir disentuh oleh pria goblok itu. Dan bahkan Millie yang membantu nampak ditahan oleh dua bawahan si songong. Namun sebelum bisa menyentuhnya, Ken nampak menghentikannya dan bilang kalau dirinya adalah murid dari Millie dan juga Nina. Mengira Ken akan dalam bahaya, tapi rupanya setelah kena bogem satu kali, si goblok itu bertanya-tanya siapakah Ken sebenarnya. Ken pun hanya bisa menjawab dirinya adalah seorang putra Gam von Silford. Bukannya memalukan, apalagi diteparkan oleh bocil 5 tahun, si goblok ini malah menyerang Ken sekali lagi dengan serangan dadakan. Merasa terpojok, si songong ini berniat untuk menggunakan pedangnya. Meski khawatir, namun Millie dan Nina tak bisa melakukan apapun dalam kondisi seperti itu. Ken yang nampak tenang pun membuat si bodoh tadi menjadi murka dalam seketika. Setelah berhasil mengusir satu kroco, Ken mendapati Millie yang diancam oleh kroco yang lainnya. Namun dirinya bodoh amat dan langsung melempar mereka keluar dari sana. Setelah berterima kasih pada Ken, mereka yang hendak melupakan apa yang baru saja terjadi membuat Millie mengajak Ken untuk berangkat ke hutan. Tak terasa 3 tahun pun telah berlalu. Ken yang saat ini berumur 8 tahun mendapati Sylvia yang memberitahukan Millie dan Nina yang menolak perpanjangan kontrak untuk mengajar Ken.
Mendengarnya membuat Ken bilang kalau seorang petualang nggak boleh menetap di satu tempat. Ken berniat memberikan sesuatu sebagai hadiah untuk mereka. Karena selama 3 tahun ini Millie dan Nina sudah merawatnya dengan sangat baik. Setelah mengingat tentang mereka yang sangat suka tas sihir, hal itu membuat Ken memasuki hutan untuk berburu material. Karena Millie yang sangat menyukai warna merah, Ken nampak mendatangi Blood Ogre untuk warnanya. Dan bagi Nina yang suka warna hijau, Ken ambil dari Air Dragon. Karena serangan Ken yang sampai membuat 2 ledakan api, hal itu membuat para penjaga panik karena mengira luapan monster telah terjadi di kota mereka. Di sisi lain, Ken tidak menyadari bahwa dirinya baru aja ngeprank satu kota tanpa sengaja. Rasa materialnya sudah cukup, Ken pun kembali menggunakan teleportnya. Singkat waktu setelah membasmi para monster di akhir kontrak mereka, Millie dan Nina menghampiri Ken untuk menguji kerja kerasnya selama 3 tahun. Ken yang berterima kasih pada mereka untuk memberikan tas sihir buatannya sebagai hadiah. Mereka pun terkejut karena Ken yang berkata kalau dirinya yang telah membuat kedua tas itu. Setelah mengetahui bahan yang ia gunakan berasal dari 2 monster yang sangat kuat, meskipun kaget namun Millie tetap memberitahukan bahwa party rank A saja belum tentu bisa mengalahkan salah satunya. Mereka berdua pun kembali terkejut karena tas sihir yang mereka terima itu memiliki kapasitas yang bisa menampung satu istana tempat tinggalnya. Tapi ya, Ken itu nampak biasa aja. Millie pun terkejut bukan main mendengarnya. Millie kemudian bilang kalau tas sihir yang ia inginkan itu hanya yang mampu menampung satu kereta kuda aja. Dengan kata lain, tas sihir buatan Ken itu memiliki peringkat setara dengan harta negara. Takut akan menjadi incaran orang jahat, Ken pun mencoba menenangkan mereka. Karena tas sihir mereka yang bisa menyesuaikan diri terhadap tuan mereka yang telah diatur oleh Ken. Mereka pun menganggap tas sihir itu yang sudah melebihi harta negara. Meski begitu, Millie dan Nina tetap menerimanya dan berterima kasih pada Ken dengan cara yang membuat para jomblo menjadi iri ngelihatnya. Dan ucapan itu menjadi salam perpisahan sekaligus menjadi akhir kontrak guru dan murid di antara mereka. Scene pun ditutup dengan Ken yang diomelin oleh bapaknya karena dirinya dan pasukannya yang telah diprank oleh anaknya sendiri. Dan yaps, itulah akhir dari anime Tensei Kizoku episode kedua. Wedeh, kayaknya sang MC kita yang bocil ini nampak penuh dengan keberuntungan nih. Mulai dari guru privat yang super seksoy dan juga kekuatannya yang sungguh nggak ada otak. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat.